China adalah negara yang secara terang-terangan ingin mengalahkan Indonesia. Buktinya mereka berniat membuat para pemain Indonesia kelelahan sebelum bermain. Tak hanya kelelahan, China juga mau memastikan para pemain Indonesia tidak nyaman saat mengembangkan permainan. Terbaru, tim negeri tirai bambu tersebut tiba-tiba berniat mengubah jam pertandingan. Rencananya pertandingan antara China melawan Indonesia nanti akan digelar malam hari. Sebuah ujian yang lagi-lagi harus dihadapi tim Garuda. Lantas mengapa hal itu dianggap ujian? Kalah malu dan menang tidak bangga, itu adalah dua hal yang pastinya bakal dirasakan oleh China saat melawan Indonesia nanti. Jika harus memilih, pasti China lebih memilih meraih kemenangan, meski kemenangan itu tidak membuat mereka bangga. Parahnya, untuk meraih kemenangan melawan Indonesia pastinya akan sulit, karena Indonesia saat ini menjadi tim yang jauh lebih berkembang. Belum lagi dengan hadirnya pemain-pemain keturunan yang semakin menambah kekuatan dari tim Garuda. Sebaliknya, China juga tengah dihantui oleh performa tak konsisten mereka akhir-akhir ini. Sehingga hal itulah yang membuat China ragu apakah bisa mengalahkan Indonesia atau tidak. Demi bisa mengalahkan Indonesia, China kemudian membuat strategi. Mereka lalu memilih Qingdao Football Stadium sebagai markas yang nantinya bakal dipakai saat melawan Indonesia. Qingdao sendiri adalah stadion yang letaknya cukup jauh dari Beijing. Jika harus menempuh perjalanan dari Beijing, biasanya harus membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 7 jam perjalanan. Untuk kondisi suhunya, Qingdao juga terkenal sangat dingin. Hal inilah yang lagi-lagi menjadi keuntungan bagi China, karena Indonesia belum terbiasa bermain di cuaca seperti itu. Kini setelah memilih Qingdao Football Stadium, China kembali berulah, di mana mereka memutuskan untuk memindahkan jadwal pertandingan ke malam hari, tepatnya jam 8 malam. Sebuah jadwal yang pastinya bakal menjadi ujian bagi para pemain Indonesia, karena malam hari biasanya suhunya lebih dingin ketimbang sore hari. Apalagi itu bermain di Qingdao, yang notabene adalah kota yang terkenal memiliki suhu yang dingin. Untuk jadwalnya sendiri, baru saja diumumkan Federasi Sepak Bola Cina beberapa waktu yang lalu. Niat yang akan dilakukan oleh China itu akhirnya mendapatkan respon dari Erick Thohir. Ketua PSSI tersebut tak rela jika Indonesia mendapatkan perlakuan seperti itu dari China. Erick Thohir kemudian mengaku untuk mempersiapkan kejutan untuk China. Intinya, jika Indonesia dikerjai di luar negeri, maka Erick Thohir akan mengerjai balik tim tersebut saat bermain di Indonesia nanti. Rencana dari China untuk timnas Indonesia tentu bisa menjadi bukti jika mereka sangat waspada kepada Indonesia. Selain waspada, China juga ingin memperbesar peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia. Karena China pasti berpikir Indonesia adalah tim yang berpotensi lebih mudah dikalahkan dibandingkan dengan tim di grup C lainnya. Maka dari itu, menang lawan Indonesia adalah harga mati bagi Wulei dan kawan-kawan. Soal poin tadi, hal itu juga disetujui oleh media China, yakni Sohu. Menurut media tersebut, menang lawan Indonesia adalah harga mati. Mereka juga mengklaim jika China akan lebih percaya diri ketimbang Indonesia. Alasannya adalah karena dalam beberapa pertemuan terakhir, China selalu bisa mengalahkan Indonesia. Hal itulah yang pastinya bisa menambah keunggulan psikologis bagi para pemain China. Sulit membandingkan China dengan tim seperti Indonesia. Jika China ingin melaju ke Piala Dunia, mereka harus memenangkan 2 pertandingan melawan Indonesia. China sudah lama tidak terkalahkan melawan Indonesia, oleh karena itu mereka punya keunggulan psikologis, dan karena punya kemauan kuat untuk melaju ke Piala Dunia, China tidak akan mudah melepaskan tim lemah seperti mereka. Ungkap media Sohu, mari kita nantikan saja pertemuan antara China melawan Indonesia, di mana pertemuan tersebut akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Untuk saat ini, China dan Indonesia akan fokus melawan tim yang akan dilawan di bulan September. Indonesia akan melawan Arab Saudi, sementara China harus melawan raja dari Asia, yakni Jepang. Tentu sebuah laga yang pastinya sangat berat bagi Indonesia dan China di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia.